Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan tugas untuk tugas ketiga pertemuan kelima, yaitu pengujian analisis korelasi dan analisis regresi. Nah, tugas ini nanti akan dilanjutkan pada tugas 4 pertemuan 6, yaitu pengujian asumsi klasik. Jadi kita pengujian asumsi klasik dengan menggunakan data yang sama. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS, kita miliki ada dua variabel X, ada X1, X2, dan satu variabel Y, yaitu kepuasan. Nah, kemudian kita hitung masing-masing total untuk masing-masing variabelnya, ada X1, kemudian ada X2, kemudian ada Y. Kita hitung totalnya masing-masing. Jadi teman-teman ketik sama dengan sum, kemudian kita kesini, kita kurung tutup, enter, kemudian ini sama juga sum X2, enter, dan Y sama dengan sum. Kemudian kita blok ke bawah. Kalau saya sukanya menggunakan ini, jadi saya nggak usah blok full, tapi saya blok, kemudian saya cari warna hitamnya, klik 2 kali. Oh, kok nggak mau? Sebentar. Biasanya mau. Sudah, kemudian responden yang kita gunakan dalam penelitian ini berjumlah 97 orang responden. Jadi setiap penelitian itu punya jumlah responden yang berbeda-beda tergantung penentuan responden di dalam mereka menentukan respondennya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar, tergantung nanti bagaimana mereka penentuannya. Baik, kemudian kalau sudah kita copy datanya mulai dari X1, X2, dan Y. Kita copy seperti ini. Kita copy, masuk ke SPSS, kita paste di sebelah sini, kemudian teman-teman klik variable view. Di sini kita kasih nama X1, kemudian X2, kemudian Y. X1 kalau mau dikasih label, saya lupa. X1 itu etika bisnis Islam, Islamic Service Quality, kemudian Y kepuasan, gitu ya. Etika bisnis Islam, etika bisnis Islam, etika bisnis Islam, dan Islamic Service Quality, kemudian kepuasan nasabah. Ya, kita sudah selesai untuk masing-masing variabelnya. Kita masuk ke, jadi nanti tugasnya teman-teman nanti akan saya tuliskan biar teman-teman lebih paham atau lebih gampang dalam proses untuk pengerjaannya. Yang pertama nanti teman-teman diminta untuk membuat analisis korelasinya, kemudian regresi linear sederhananya. Sederhananya boleh, jadi sederhananya sebagai bentuk opsional, teman-teman boleh kerjakan atau tidak, tapi yang jelas yang harus wajib adalah regresi linear bergandanya. Jadi korelasi dan berganda itu wajib. Kalau yang sederhana mau dikerjakan dipersilahkan, kalau tidak mau dikerjakan juga tidak masalah, gitu ya. Nanti cara pengerjaannya kita menggunakan panduan yang di sini. Sebentar. Kita pakai panduan di sini. Nanti contoh analisisnya akan saya bagikan juga. Jadi teman-teman masuk di korelasi, nanti saya buatkan yang lebih sederhana saja. Kemudian analisis regresi linear sederhananya boleh ditambahkan, boleh juga tidak, terserah, mau dikasih boleh, tidak juga nggak masalah. Kemudian nanti yang terakhir yang wajib itu adalah analisis regresi linear bergandanya. Jadi yang wajib itu adalah analisis korelasi dan regresi linear berganda. Kalau yang sederhana boleh dilakukan, boleh tidak, seperti itu ya. Baik, saya mulai langsung ke analisisnya. Nanti untuk contoh pengerjaannya akan saya masukkan di Google Classroom sesuai dengan yang apa teman-teman praktekkan kemarin, khusus untuk yang data data primer saja ya, biar nanti lebih gampang ketika teman-teman juga menganalisis di sini dengan menggunakan data primer juga, seperti itu. Baik, kita mulai, klik analyze, correlate, bivariate, kita masukkan semua variabel kita. Kemudian teman-teman klik OK. Ini adalah hasil korelasi bivariatnya. Saran saya kalau menggunakan tabel L67 itu agak susah untuk dicari pembatasnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau, mungkin bisa kita coba cari misalkan R tabel untuk N
untuk 97 responden. Seperti ini. Nanti di sini ada tabelnya, jadi nanti kita bisa pakai itu gitu ya. Di sini nanti ada contohnya, kita coba kita download aja, jadi kita nggak usah ngitung, daripada kita ngitung ya, jadi kita cari aja yang 97. Jadi kalau 97 kita di sini ya, alfanya kita di sini apa sih urutannya ini ya, alfanya kita menggunakan yang dua arah, berarti yang menggunakan ini alfanya 0,05, berarti yang kolom kedua, kemudian kita menggunakan 97. Jadi nanti dibandingkan dengan 0,1975. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan tabel, pembandingnya adalah 0,1975, tapi kalau menggunakan SIG berarti pembandingnya adalah 0,05. Seperti itu ya. Jadi di sini 0,1975. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke regresi linear sederhana. Teman-teman klik analyze, regression linear. Kita masukkan kepuasan nasabah sebagai dependen, X1 nya etika bisnis Islam. Teman-teman klik OK, kemudian nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian lanjutnya regresi linear sederhana lagi, analyze correlate linear, etika bisnis saya pindahkan masuk ke Islamic Service Quality, kemudian OK, nanti hasilnya seperti ini. Untuk yang regresi linear sederhana ini, seperti yang saya bilang, kalau misalkan teman-teman merasa mau membutuhkan itu untuk dibuat analisisnya, teman-teman boleh memasukkan. Tapi kalau merasa bahwa saya sudah cukup di regresi linear berganda, karena kalau saya nambahkan regresi linear sederhana terlalu panjang dan takutnya saya malah tambah bingung, boleh memilih hanya korelasi dan regresi linear berganda seperti itu ya. Kemudian teman-teman klik analyze, correlate, regression linear. Kemudian di sini kita X1 dulu, baru X2. Statistiknya kita pilih collinearity diagnostic, Durbin Watson statistik. Jangan lupa untuk di save. Save-nya adalah unstandardized residual. Klik OK. Oke, jadi ini adalah nilainya dan ini yang bisa teman-teman analisis untuk tugas 3 pertemuan kelima. Kemudian silahkan nanti di save. Kita save file, save-nya dari data aja ya, file. Jadi nanti ini yang kita pakai juga untuk pertemuan ke-6. Jadi tugasnya nanti menggunakan ini. Jadi kita file, save. Ini adalah tugas data tugas 3 pertemuan 5. Kemudian kita tutup, kita yes, kemudian yes. Ini output data output tugas 3 pertemuan 5. Seperti itu. Jadi selesai, teman-teman bisa mengerjakannya. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.